Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Dia Wahyu Pratiwi, CGP Angkatan 11 dengan didampingi oleh Ibu Fatihatul Wahyuti selaku pengajar praktik dan Ibu Sri Mulyati selaku fasilitator. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita semua bisa hadir di sini pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang hari ini digawangi oleh teman kita Bu Dia dan Bu Hilmia, CGP Angkatan 11 dari TK Muslimat NU 254 Nurul Islam. Memang kita ini sebagai guru itu kan berada di sebuah jalan yang memerlukan banyak-banyak hal yang buas mahkamah gitu loh Bu. Inginnya kita menerapkan budaya positif, yaitu mungkin ada dan lain-lain banyak hal. Tapi di satu sisi nanti adalah yang membuat kita itu tidak bisa melaksanakan penerapan itu dengan baik. Jadi semoga nanti dalam pemaparan Bu Dia dan Bu Iil itu kita diberikan pencerahan apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya penerapan budaya positif yang sesuai di lembaga TK Muslimat NU 254 Nurul Islam ini. Kira-kira teman-teman siap belajar? Siap. Saya senang sekali karena teman-teman di sini tuh saling support dan semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi memang ya teman-teman ya, salah satu budaya positif itu kita harus membangun itu ya dari guru-gurunya. Kalau guru-gurunya itu sudah bisa saling berkolaborasi, saling memberikan masukan dan juga dukungan, semangat, itu salah satu bentuk budaya positif. Dan memang kita sebagai guru juga harus menjaga pikiran kita tetap positif dan waras. Jadi karena yang kita hadapi itu sekarang ini, zaman sekarang ini itu nggak hanya pembelajaran di kelas saja. Bahkan kadang, apakah pernah mendapatkan WA dari wali murid di luar jam kerja? Nah, ya, jadi seperti itu. Dan hal-hal semacam itu kan, kalau dulu itu nggak terjadi Bu. Tapi kalau yang sekarang itu memang zaman itu sudah berubah. Makanya kita itu sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus mau tetap belajar. Dan itu kita harus meningkatkannya itu dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik intrinsik atau ekstrinsik dari dalam. Bagus sekali jawaban dari Bu Gusnul. Jadi teman-teman ya, sebagai guru itu kita harus punya motivasi dari dalam diri. Kalau diri kita malas mengajar, nanti di kelas yang megang siapa? Kadang-kadang apakah pernah ada kepikiran gini, seharusnya saya itu sudah tidak enak badan, kepengennya itu nggak masuk, tapi baru ingat ya, nanti di kelas siapa yang megang? Kasihan teman. Saya yakin jenengan itu semua itu punya lah pemikiran-pemikiran semacam itu. Iya Pak, iya? Iya. Jadi sebenarnya gini, kepengen bolos tapi lupa caranya Mas. Kita itu kan belajar itu ya, kebetulan kita profesi saya guru ya. Jadi ternyata kita itu sekolah sampai besok ya ternyata. Sampai besok gitu. Nggak lulus ya kita ini. Jadi sakit hujan, badai itu kita tempuh demi mencerdaskan
anak bangsa. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan ini mendapatkan apa ya, berupa amal jariah bagi kita sendiri, bahkan mungkin untuk keluarga kita dan juga untuk lembaga kita, itu kehidupan kita lebih berkah gitu Bu. Mungkin itu saja ya Bu. Apakah sudah cukup Bu Dia dan Bu Hilmia? Ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Selamat siang. Iya, sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bu atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita sama-sama belajar, saling berkolaborasi juga untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, di sini tujuan saya yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, nanti saya berkolaborasi dengan Bu Iil, nanti kita bagi materi-materinya. Nah, ini saya dulu yang akan mempresentasikan atau menyebarkan pemahamannya. Siap ya Bu ya? Santai mawon ya Bu ya? Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin sekolah di sekolah kita tercinta. Yeay, teman-teman. Oke, konsep utama yang nanti kami sampaikan, saya dan Bu Iil sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, tentang posisi kontrol. Yang ketujuh, 6 ya, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan menyampaikan 4 ini dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, dan keyakinan kelas. Untuk selebihnya nanti Bu Iil yang akan menyampaikan. Oke. Semangat Bu. Sedikit dulu ya Bu ya. Oke. Sambil santai. Oke, sambil duduk nggak apa-apa ya Bu ya. Gini, nanti breathingnya saya juga ikut nanti. Hitung, nafas, tepuk. Ketika saya hitung 1, nanti Bu Zahra nafas. Nanti Bu ulang, tepuk. Nah, nanti Bu In 2. Nanti Bu Zul nafas. Gitu ya Bu ya, dan seterusnya ya Bu ya. Nafasnya balik dulu. Ya, 1 kali. Ya Bu ya, siap? Siap. Siap. Yuk, yuk. Saya mulai. 1, 2. Win, prop. Oke. 3. 4. Yeay. Lagi sekarang dari Bu Kusnul. Ini kembali ke saya. Hitung, nafas, tepuk. 1. 2. Nafas, tepuk. 3. 4. Yeay. Terima kasih Bu Ibu. Disuruh nafas bingung. Nah, untuk memulai pada topik kita atau tema kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk, ini ada berapa teman ya Bu?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti saya ikut juga. Nah, nanti kita ada yang bertindak sebagai A, nanti ada yang sebagai B. Dua-dua ya Bu ya. Nanti saya sama Bu Il boleh. Nah, nanti yang A nanti bertugas untuk mengepalkan tangan. Ya, yang B nanti bertugas untuk membujuk, merayu, boleh membujuk, boleh merayu, boleh memarahi, boleh memaki. Ya, boleh pokoknya ya sebagai pengganggu atau sebagai apa? Motivasi dari luar. Nah, kalau nanti yang A, sekarang saya jadi yang A ya Bu ya. Kita kepalkan tangan kita sejenak. Ya. Kita pejamkan tangan kita pejamkan mata kita bayangkan. Kita bayangkan dalam pikiran kita ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sesuatu itu telah sampai kepada tangan Anda. Kemudian Anda berusaha untuk menggenggamnya. Nah, sekarang boleh dibuka matanya. Sekarang yang B, boleh merayu, boleh memberikan ancaman supaya membuka kepalan teman kita. Nah, nanti kira-kira kontrol apa yang ada di diri teman-teman semua. Bersediakah dibuka, boleh rayu-rayu, boleh rayu saya. Coba kira-kira saya boleh tahu ya Bu ya, apa kira-kira yang sesuatu itu apa sih yang sampai membuat teman-teman itu nggak mau membuka tangan teman-teman untuk orang lain? Iya, coba. Enggak. Kalau saya buka Bu. Saya buka. Nanti saya juga nanti saya juga akan memberikan alasan saya membuka tangan saya nanti. Yang menutup. Sampai buka sendiri berarti. Iya, saya buka sendiri. Oh ya, Itu ilmu sendiri. iya, pengetahuan. Pakai berdiri dong. Ya, diri Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Dian. Tadi saya ke bagian A yang menggenggam dan Bu Zulia merayu-rayu aku ya. Tadi itu yang nggak tahu bukaan apa ya, yang ada di genggaman di hati saya adalah Suami sendiri. adalah iman. Ya, apa ya Bu ya? Karena kalau dirayu apapun, walaupun dengan materi, dengan kekayaan, dengan kenikmatan dunia, tetap akan saya pertahankan seperti itu. Ya. Tadi Bu Zul kasih aku mobil, beneran tak Bu Zul mobil? Ya. Ya, terima kasih Bu Dian. Ada lagi yang mau memberikan jawabannya? Yang ini aja Umi ya. Maaf ya Bu ya, itu tadi aku memegang akte tanah. Masa depanku untuk anak-anak. Sedih.
dipegang Umi tadi akte tanah begitu berharga ya, sampai dibuka temannya pun nggak boleh. Dirayu, dikasih uang, dikasih apa lagi nih? Rumah, masya Allah. Iya. Iya, coba berarti ya, nggak apa ya sambil makan. Sambil makan, apa? Iya, yang saya genggam tadi itu suami saya. Berarti kan nggak tahu kalau itu suami saya. Kalau suami saya diminta ya jangan lah. Jangan ya dek ya. Itu sangat berharga buat saya. Tadi Bu Radi malah merayu diganti sama Leminho. Wah, saya nggak kenal sama Leminho. Ya mending suami saya. Iya. Terima kasih Bu Fa dan teman-teman yang lain. Tepuk tangan. Ya, berarti kalau teman-teman tidak sampai terayu, berarti itu kontrol diri dari teman-teman. Mau membuka atau menutup itu tergantung dari teman-teman, tergantung dari adanya teman-teman. Itu namanya kontrol diri ya Bu ya. Dan saya tadi dengan senang hati membuka. Saya mengontrol diri saya untuk membukanya. Kira-kira apa ya Bu yang saya buka ya Bu? Ilmu pengetahuan. Iya, ilmu juga bisa. Terus saya juga dalam genggaman saya tadi saya menemukan motivasi dalam diri saya untuk berubah lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi. Saya membuka kunci yang ada dalam diri saya tadi. Saya yang awalnya kurang percaya diri, saya yang awalnya pendiam atau kurang meningkatkan kompetensi saya. Jadi saya ingin membuka kunci saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Nah, itu namanya kontrol diri ya Bu ya. Tergantung kita yang mau membuka atau menutup. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, ini sering kita dengar ya Bu ya, miskonsepsi teori kontrol yang terjadi pada kelas kita atau yang kita ketahui sama-sama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, padahal sebaliknya ya Bu ya, guru tidak boleh mengontrol murid. Kemudian ada lagi ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, efektif ini bermanfaat. Ternyata itu salah Bu. Penghargaan, terkait dengan penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kritiknya membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga salah besar. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar bisa berubah dari paradigma seperti ini? Nah, menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita disuruh untuk merubah sikap dan perilaku ya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ini contohnya ya Bu ya. Nah, yang awalnya realitas atau kebutuhan kita sama, kita ubah menjadi realitas bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Walaupun anak juga ya Bu ya. Nah, kebutuhan anak-anak kita berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dulu ya Bu, sekarang kita ubah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Kita harus menghargai. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini namanya egois ya Bu ya. Iya, yang benar kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak ada yang salah jawaban, tidak ada yang salah pendapat juga tidak ada yang salah, pandangan tidak ada yang salah. Semua melihat dari sisi
masing-masing, visi pandangannya masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak boleh ya Bu ya. Semua perilaku itu memiliki memiliki tujuan. Apa alasannya dia melakukan sesuatu itu? Pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira tadi ada yang terbujuk tidak ya Bu ya? Berarti teman-teman sudah hebat. Tidak ada yang mengontrol teman-teman ya Bu ya. Nah, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Tadi tidak masalah membuka atau menutup, tidak masalah. Yang penting teman-teman yang mengontrol diri teman-teman sendiri. Dengan senang hati membuka atau menutup, itu kontrol diri teman-teman. Kemudian memaksa ada pada saat tujuan yang gagal. Tidak boleh ya Bu ya, kita harus berkolaborasi dengan memberikan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, tidak boleh ya Bu ya. Semuanya Nah, jadi dapat saya simpulkan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Terima kasih bantuannya Ibu-ibu. Insyaallah. Nah, disiplin positif. Sekarang kita ke topik kedua ya Bu ya, tentang disiplin positif. Kira-kira apa ya Bu di benak Ibu tentang disiplin? Disiplin itu kira-kira apa ya Bu ya? Disiplin, patuh, mengikat, gitu ya Bu ya? Ya, taat peraturan. Boleh. Dibatasi norma. Oke, sip. Itu benar Bu, semuanya itu benar. Disiplin itu seperti itu. Namun kita sebagai pendidik, tugas kita adalah, nah tadi kan ada yang terpaksa ya Bu ya, karena itu terlalu mengikat. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu menumbuhkan kesadaran tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukuman, seperti itu. Itu tugas kita ya Bu ya, memang berat sekali. Nah, jadi dapat saya simpulkan, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan mencapai keberhasilan. Seperti itu. Nah, ini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk mewujudkan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini, maksud disiplin ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini ada namunnya Bu ya. Namun kita ini loh Bu, memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kadang ada anak atau kita sendiri yang kadang tidak bisa menumbuhkan perlu didorong dari luar. Itu tidak apa-apa, kata Ki Hajar Dewantara, tidak apa-apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, nanti ada hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga Bu, motivasi eksternal ternyata. Ini lanjutannya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini tujuan pendidiknya ya Bu ya. Kita usahakan tidak ada motivasi ekstrinsik, meskipun masih ada celah untuk melakukan itu, namun kita minimalisir, kita berusaha dulu untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya, seperti itu.
dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira apa ya Bu ya? Nah, lingkungan positif atau disiplin positif ini perlu mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah. Siapa saja Bu? Ada kepala sekolah, ada guru, murid, siswa, wali murid, ya semuanya harus tahu tentang nilai-nilai kebijakan universal ya Bu ya. Nah, terus kemudian itu selain dengan kolaborasi di atas, diperlukan juga guru atau pendidik yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam memimpin pembelajaran. Nah, jadi ada yang maju, sekiranya ada yang mengawali sebagai pemimpinnya untuk mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi yang ada di sekolah, seperti itu. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Sebentar ya Bu, saya tak lihat itu. Aku kok agak nyala. Nyala. Bu, ada putih maksudnya Dimatikan aja ya. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi ini sering dengar ya Bu ya. Nah, menurut dosen, yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini motivasi ya Bu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Contohnya untuk yang menghindari ketidaknyamanan. Kadang kita itu tidak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Lebih baik daripada saya dihukum, mending saya nggak melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang mendapatkan imbalan, melakukan sesuatu kalau contohnya kalau kita sering memberikan bintang ya Bu ya. Nah, itu ternyata juga termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini, sadar diri. Nah, kemudian saya ingin tahu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini termasuk motivasi apa Ibu? X atau in? Ekstrinsik. Kalau mendapatkan imbalan penghargaan, ekstrinsik sama ya Bu ya. Kalau menghargai nilai-nilai yang ada pada diri, intrinsik. Terima kasih. Kemudian kita bahas satu persatu tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi. Kita satu dulu ya Bu ya, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira apa perbedaannya ya Bu antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang sudah tahu mungkin dari teman-teman? Bulat? Kalau hukuman itu lebih kepada harus dilakukan, enggak gitu. Kalau hukuman itu lebih pada apa ya? Tidak dari hatinya sendiri gitu. Maksudnya kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan. Maksudnya kalau kamu seperti ini nanti konsekuensinya itu seperti ini. Jadi sebelumnya itu sudah di itu. Tapi kalau hukuman itu lebih apa ya Bu? Lebih keras mungkin ya, misalnya lebih kejam lah kayak gitu kan. Konsekuensi itu lebih slow, lebih ya dari kesadaran sendiri juga karena sebelumnya sudah dibicarakan, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ula atas atau pandangannya. Nah, ini ternyata benar apa yang dikatakan Bu Ula ya. Nah, hukuman itu tadi ya Bu ya, anak tidak dilibatkan juga ya Bu ya, satu arah, tidak terencana atau tiba-tiba langsung menghukum. Terus tanpa suatu kesepakatan, tadi bersifat fisik lebih kejam.
Terus konsekuensi sudah terencana, sudah ada kesepakatan juga yang disetujui oleh teman-teman, oleh guru juga. Nah, murid dalam konsekuensi ini juga merasakan tidak nyaman juga Bu, tapi dalam jangka waktu pendek. Nah, supaya mereka mendapatkan pembelajaran. Jadi murid itu kadang dalam konsekuensi ini dibuat tidak nyaman juga. Nah, itu akibat dari apa yang dilakukannya. Konsekuensinya seperti ini. Itu Bu. Kemudian saya punya kuis tentang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa tadi? Konsekuensi. Kenapa berarti? Ya, karena sepertinya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau dia terlambat, maka mencatat 100 kali. Nah, itu yang dicatat. Oh ya, berjanji ya, tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi yang ada. Tidak ada kekerasan atau tidak ada kata-kata yang berlebihan. Iya, nggih. Terus seimbang ya Bu ya. Ya, seimbang apa yang dilakukan juga kan terlambat sekolah ya Bu ya. Nah, jadi diberikan konsekuensi sesuai atau seimbang. Jawabannya adalah konsekuensi. Yeay, benar sekali Bu Lutfi. Kemudian yang kedua coba lagi ya Bu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa Bu kalau dijawab hukuman? Kenapa hukuman? Iya. Lanjut ya Bu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena fisik tidak seimbang ya Bu ya. Oke, kita coba lihat. Ya, jawabannya benar, hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi karena sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika mencoret-coret harus membersihkannya ya Bu ya. Konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Ya, hanya karena tidak menggunakan masker dihukum push up itu tidak boleh. Termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kemudian menggantikan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Pernah Bu mengalami? Pernah Bu Zara? Waktu SMK, Masya Allah, ya Allah. Pernah, Bu sampai disempet ya Allah. Ternyata apa yang kita lakukan dulu berbanding terbalik ya Bu ya dengan apa yang kita harus lakukan sekarang. Sampai seperti itu. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Coba ini iya apa ya kira-kira ya? Kehilangan 10 menit untuk 10 menit. Iya, kira-kira yang mana ya? Kunci? Konsekuensi?
Benar, konsekuensi. Iya Bu, karena kan iya harus seimbang ya Bu ya. Ternyata kehilangan 10 menit harus mengganti supaya ada efek jerah. Ada pembelajarannya juga di situ ya, menghargai waktu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Hukuman untuk membahas Apa Bu? untuk membahas Apa ya? Hukuman? Coba. Konsekuensi. Soalnya 15 untuk 15. Oke, ada pembelajarannya dulu. Kalau ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hukuman. Oke, maaf ya Bu ya. Apa Bu? Hukuman kah? Konsekuensi, kenapa? Iya, karena memang dia ada di dalam PJOK, jadi seimbang, terkecoh dengan PJOK. Lanjut ya Bu ya, masih semangat Bu? Semangat membersamai saya ya Bu ya. Semangat ngat. Dihukum penghargaan. Sampai seperti itu ya Bu ya. Kita dihukum oleh penghargaan. Nah, sejahat apa penghargaan itu ya Bu ya? Coba. Iya. Penghargaan itu menghukum. Anak akan merasa buruk ketika tidak mengharapkan penghargaan. Nah, contohnya ya Bu ya, seperti anak bisa sesuatu, kita hari ini bisa sesuatu, terus kita kasih permen, besoknya dia tidak bisa, dia akan merasa buruk. Iya ya, aku kok nggak dapat ya hari ini ya, apa aku nggak dapat, mesti gitu. Nah, itu contohnya, penghargaan itu sangat menghukum. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Memang iya, jangka pendeknya anak itu akan sergap, akan langsung taat ketika dikasih hadiah. Namun jangka panjangnya kita tidak bisa selalu bersama-sama dengan mereka. Kadang mereka di luar sana tidak menemukan orang seperti kita yang selalu memberikan penghargaan. Jadi ketika teman-teman tidak menemukan sesuatu seperti apa yang kita lakukan, yaitu selalu memberi penghargaan, maka akan timbul ketergantungan atau kekecewaan dari mereka, ya. Seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini berlaku hukum jika maka. Contohnya, jika dapat penghargaan, aku akan melakukan. Kalau jika tidak, aku tidak akan melakukan. Dan jika aku tidak dapat hadiah, aku akan sedih dan tidak bersemangat. Tak berani lagi ya Bu ya, nggak mau melakukan sesuatu. Kemudian jika selalu diberikan penghargaan, aku akan terus melakukan. Tapi kalau tidak diberikan penghargaan terus, ya sudah aku diam saja. Seperti itu. Jadi sangat tidak efektif. Penghargaan merusak hukuman. Wah, ini sangat itu ya Bu ya, sangat bertolak belakang. Penghargaan kok bisa merusak hubungan ya? Akan ada kecemburuan, kecemasan. Ketika teman-teman ada yang mendapatkan juara seperti itu ya, mendapatkan hadiah, pasti ada cemburunya. Seperti kemarin juga ya, orang tuanya juga ada cemburu juga ya Bu ya. Iya, cemas juga, cemburu juga. Nah itu salah satunya juga. Kemudian berlomba-lomba menjadi baik demi mendapatkan penghargaan. Ini meskipun tidak jujur. Nah, misalnya ada itu apa? Berserakan, mainan berserakan. Kemudian ada salah satu bilang gini, Bu, tadi loh aku yang itu beresin mainannya sampai bersih seperti itu. Padahal bukan dia
yang membereskannya. Jadi dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi untuk mendapatkan penghargaan meskipun nggak jujur. Padahal bukan dia yang membereskan tadi, tapi dia ngaku-ngaku supaya dapat penghargaan. Nah, seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini rela melakukan sesuatu yang negatif ketika diminta orang lain dan diiming-iming penghargaan atau hadiah. Misalnya kita disuruh dikasih uang dikasih uang untuk ayo tak kasih uang 50.000, tapi ambilan kunci yang ada di mejanya bu guru. Nah, seperti itu. Ini penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Jadi mereka itu rela melakukan sesuatu yang negatif karena dikasih penghargaan. Meskipun negatif mereka rela juga. Ini nggak kelihatan ya Bu. Restitusi sekarang Bu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini sedikit saya jabarkan, nanti lebih pendalaman lagi nanti sama Bu Iil. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, memberikan tawaran untuk memperbaiki hubungan tadi, bukan memaksa untuk merubah perilakunya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kira-kira kebutuhan apa yang kurang dalam dirinya, dituntun anak-anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena anak itu kemarin ada salah satu di kelompok saya juga ada guru BK juga. Salah satu teman saya mengatakan anak-anak sekarang itu Bu nakal sekali, langsung ditolak sama guru BK tersebut. Bu, gak ada ya anak nakal itu ya Bu. Saya sangat tidak setuju. Yang ada anak kurang kebutuhan dasarnya. Pasti ada yang tidak terpenuhi seperti itu. Yeah. Ini saja. Nah, ini contoh kasus ya Bu ya. Siswa mengganggu teman saat mengerjakan kegiatan di kelas. Nah, kira-kira apa ya contoh hukuman, konsekuensi dan contoh restitusinya? Kalau ada siswa mengganggu teman, kira-kira kalau kita sebagai guru penghukum apa yang kita lakukan Bu? Sebagai penghukum bebas kan Bu? Nah, berdiri di depan. Oke, iya. Kalau konsekuensi kita gimana Bu? Kalau mengganggu teman? Misalnya kegiatannya itu membuat karya dan dia itu mengganggu temannya dengan Menghancurkan karya temannya, berarti dia harus membuatkan seperti itu tadi. Pinter pula, pinter jempol. Oke, coba saya buka ya. Ya, misalnya ini saya buat tadi tadi kalau bola karya ya Bu ya. Ini misalnya pensil, menggantinya pensil. Ini berdiri satu, sehati kita. Berdiri di depan kelas. Ya berdiri seperti itu ya Bu ya. Saya juga pernah dulu Bu, ya Allah, gara-gara nggak menghapus papan tulis waktu piket, sampai saya disuruh maju ke depan, terus disuruh buka kerudung saya, disuruh hapus sama guru itu Bu ya Allah. Saya ingat sampai sekarang. Iya mungkin. Saya bawa buku dia. Saya sampai menangis. Buku beda gitu loh. Sama guru. Suruh nyopek, suruh dibakar. Terus ya sama guru pada SMA Bu. Karena beda buku pelajaran, saya buku bawain buku yang lain. Cuma hasilnya materinya di dalamnya itu sama. Cuma beda cover aja. Saya disuruh nyopek bukunya dan disuruh bakar. Sampai segitunya penghukum itu ya Allah benar-benar kejam. Sampai sekarang pasti kita ingat kan Bu. Yang kita ingat itu pasti kejelekannya dan apa ya, sampai jangka panjang, sampai kita sekarang umur berapa ini masih ingat. Nah, mesti lihat sama guru itu kejelekannya yang diingat ya.
sangat seperti itu ya. Iya, sampai kadang melihatnya tuh kayak ada nonsewu, kayak benci gitu. Tapi kan nggak boleh kan ya. Ya benci ya. Iya. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, seperti nanti saya Bu Il bersama saya nanti akan saya menyinggung juga tentang keyakinan kelas dan restitusinya juga. Nah, ini konsep saja ya Bu ya. Nah, hukuman dan penghargaan itu menghasilkan identitas yang gagal. Jadi hukuman dan penghargaan ini silang, tidak boleh. Nanti tentunya akan memberikan atau menghasilkan identitas yang gagal sesuai dengan ciri-cirinya: menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, seperti itu. Penghargaan juga meskipun baik tapi juga tidak bisa jangka panjang. Jadi kita tidak bisa kan Bu menemukan guru seperti enak yo diajar Bu Rodi yo sering di bintang. Sampai sekarang kan kita nggak menemukan seperti Bu Rodi ketika kita sudah kuliah, sudah SMA. Iya, kita gantungan nanti minta bintang terus. Iya. Nah, ini restitusi identitas sukses. Ternyata kita boleh menggunakan konsekuensi dan boleh menggunakan restitusi. Untuk menghindari hukuman, boleh kita menggunakan konsekuensi. Tapi lebih baik kita coba dengan restitusi dulu, seperti itu. Saya ke keyakinan kelas ya Bu ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan keras? Mengapa ya Bu ya? Mungkin keyakinan itu ya mungkin keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Bu. Jadi antara guru dan anak-anak di kelas. Kalau peraturan itu sudah ada dari awal, maksudnya sudah dari satu pihak gitu loh Bu. Jadi tidak ada timbal balik atau tidak ada dari sudut pandang yang lain, tidak melibatkan anak-anak gitu. Terima kasih Ibu Rodi atas pendapatnya. Ya Bu, memang benar. Keyakinan kelas ini anak juga ikut bicara ya Bu ya. Ikut menentukan nilai-nilai yang diinginkan juga. Nanti meskipun kita bertanya, kita pengennya kelas seperti apa ya Bu ya, teman-teman ya. Nah, nanti pasti teman-teman menjawab, saya ingin itu Bu banyak mainannya, saya ingin mainan terus. Boleh kita tampung itu pendapat mereka. Nanti kita ajak untuk menganalisis apakah itu boleh, apakah itu baik. Nah, kita ajak menganalisis seperti itu Bu. Nah, untuk keyakinan kelas, ciri-cirinya lebih abstrak dari peraturan ya Bu ya. Kalau peraturan langsung tes. Nah, nanti kalau keyakinan kelas itu nanti bisa kita buat seperti kalimat-kalimat bersama-sama, saling menghargai, seperti itu ya. Kalimat positif. Kadang itu sedikit saja akan menjadi ingat. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Semua warga kelas dilibatkan. Beda lagi dengan peraturan ya Bu ya. Sudah ada dan anak harus mematuhi. Tapi kalau keyakinan kita buat bersama-sama. Dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, ini yang saya garis bawahi juga. Kita kan di anak usia dini ya Bu ya. Jadi kadang anak itu ada yang tidak bisa membaca. Nah, belum bisa membaca. Nah, bisa kita siasati. Kemarin juga saya mempresentasikan juga di depan teman-teman waktu kelompok loka karya kemarin, dan teman-teman memberikan masukan juga akan lebih baik jika di TK itu diberikan gambar-gambar saja yang mewakili yang mereka pahami. Jadi ketika mereka nilai keyakinan apa yang tidak kamu patuhi hari ini, nanti dia akan dengan senang hati untuk menunjuk yang ini Bu, nanti gambarnya yang ditunjuk. Jadi mereka juga paham. Kalau kita membuat dalam bentuk tulisan, anak tidak akan bisa menganalisis kesalahannya seperti itu. Jadi kemarin itu saya juga berikan masukan juga, alangkah baiknya dibuat agak besar gambarnya itu supaya bisa dari jauh sini kelihatan.
Ya Allah. Nah ini tahapan keyakinan kelas ya Bu. Ada bicara, pilih, sepakati. Nah, nanti anak-anak kita tampung, kita tanya apa harapan, apa yang diinginkan dari kelas kita. Kelas kita itu mau diapakan, seperti apakah keinginan mereka. Mereka pasti ada, aku pengen main terus saya Bu, aku gak pengen belajar, biasanya gitu. Boleh ditampung, semuanya boleh ditampung. Terus yang kedua, kita harus mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nanti kita sepakati di situ. Nah, yang baik-baik kita kelompokkan, yang buruk kita kelompokkan juga. Nah, kita sepakati. Yang penting dari mereka itu sepakat apa yang diinginkan sesuai dengan kelas kita. Tapi kadang kan itu ya Bu ya, pengennya kan kadang yang negatif-negatif. Nanti kita ajak mereka untuk menganalisis mana hal-hal yang tidak baik dan mana yang baik, seperti itu. Kita ajak untuk menganalisis sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini sama. Nah ini saya itu Bu, video sendiri. Saya taruh di, tapi saya di tadi ini aja. Nah ini contohnya Bu. Kemarin ini saya presentasikan juga di lokal karya kemarin. Sudah baik Bu, sudah sesuai dengan pendidikan anak usia dini. Namun sampai kurang besar gambarnya. Nah untuk mereka menganalisis keyakinan yang mereka yakini, kalau mereka untuk mengoreksi mana yang salah dari tindakannya itu kurang besar. Nanti anak-anak itu malas, lereng belok ini. Tapi kalau sampai buat agak besar, nanti dari sini pun mereka bisa selalu ingat, melihat dan selalu mengoreksi. Walaupun dari sini mereka, oh ya, aku hari ini, aku tadi melanggar ini, seperti itu. Nah ini sedikit Bu. Kira-kira memakai helm saat berkendara. Ini nilai-nilai kebajikan apa ya Bu? Yang tertanam di dalam pernyataan itu. Kalau memakai helm saat berkendara. Untuk apa ya Bu ya? Kesadaran keselamatan. Iya, kesadaran keselamatan. Kalau untuk memakai masker saat keluar rumah. Kesehatan. Kecantikan. Oh iya, Mas. Oh iya, masker mulut. Kalau masker wajah, kecantikan. Nilai-nilai kebajikannya kecantikan. Ya. Oh iya, ketika keluar rumah oh iya, boleh. Nilai kebajikannya itu ya. Jangan masker, cadar. Burka. Setiap anggota kelas merasa senang. Happy. Ya, senang boleh. Membuang sampah ke tempat sampah. Kesadaran. Bersiap. Menyayangi teman. Kasih sayang. Terus menghargai kebersamaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi berbagi ini. Nanti selanjutnya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Iin. Terima kasih teman-teman. Oke, ayo Bu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang penghargaan, ya. Penghargaan yang diberikan kepada anak.
Nah, kalau biasanya kan sering kita ngasih penghargaan ke anak, entah itu berupa bintang atau berupa ucapan. Nah, untuk yang benar itu bolehkah? Bolehkah kita memberikan penghargaan terhadap anak berupa bintang atau sejenisnya? Terima kasih. Saya tunjukkan slide saya dulu. Iya Bu, kemarin saya juga dulu ya Bu pernah itu selalu saya dulu selalu memberikan bintang. Dan ketika teman-teman sudah naik ke kelompok A, kelompok B juga mengharapkan lagi bintang itu. Nah takutnya nanti keterusan sahabatnya itu. Sebisa mungkin kata Ki Hajar Dewantara tadi, kita memang sebagai manusia memang butuh motivasi ekstrinsik untuk mengawali motivasi intrinsik. Boleh kita sekali-kali memberikan, namun sedikit demi sedikit kita hilangkan. Dan terus Pak Ki Hajar Dewantara tadi, memang tugas kita itu sangat berat sekali. Mengubah penghargaan menjadi motivasi intrinsik itu sangat sulit. Apalagi kita sudah kadung itu ya Bu ya, kadung melekat ya Bu ya. Setiap kita memberikan, setiap anak-anak memberikan melakukan sesuatu yang positif itu pasti kita berikan imbalan. Tapi melihat dari apa yang saya pelajari di sini, ternyata memberikan penghargaan berupa seperti itu tuh sangat tidak efektif dan tidak diperbolehkan. Jadi kemarin juga pernah saya tanyakan, katanya itu tugasnya memang itu apa ya, PR kita untuk sedikit demi sedikit menghilangkan hal yang seperti itu supaya tadi nanti ketidakefektifan dari penghargaan ini lama-lama menjadi apa ya, motivasi intrinsik dari anak itu. Mungkin kalau TK ini awal ya Bu ya, tidak bisa langsung timbul motivasi intrinsik, memang butuh motivasi ekstrinsik dulu untuk mengawalinya. Ya kita apa ya, berusaha untuk membantu mereka untuk menghilangkan motivasi ekstrinsik tadi, yaitu dengan sedikit demi sedikit mengurangi. Kalau seperti itu kita juga ingin tahu Bu, terus solusinya untuk anak-anak itu bagaimana memberi motivasi atau penghargaannya dengan, kalau tidak dengan cara seperti itu, mungkin ada yang baik itu seperti apa? Misalnya memang anak ini pintar dan mendapat nilai yang paling tinggi lah. Cara membuat anak ini biar tambah semangat dan mempertahankan nilainya itu dengan cara apa? Kalau misalnya tidak dengan rankingan atau dengan tidak piala atau apa, kira-kira seperti apa ya Bu? Saya barangkali teman-teman ada yang sudah pernah melakukan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak sebelumnya. Seperti apa? Kira-kira ada yang sudah pernah mengaplikasikan untuk memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak di kelas, misalnya? Nyoba ya Bu ya. Ya, motivasi intrinsik itu kan dari dalam ya, dari dalam dompet. Jadi gini Bu, ini sebenarnya ya memang sesuatu hal yang nampak, tapi kalau angel dijelaskan dengan kata-kata, kita harus memahami. Apakah paham motivasi intrinsik? Paham. Jadi kita mungkin harus membangun setting lingkungannya mungkin ya Bu ya, yang membuat motivasi anak itu gimana ya, tergerak sendiri gitu ya Bu. Iya mungkin jadi memang kalau motivasi dari luar itu kan sudah banyak, sudah itu ya. Yang intrinsik itu memang kita terus menumbuhkan dari masalahnya itu kan jadi nggak bisa langsung ya Bu ya, butuh waktu, butuh proses. Jadi
mungkin dari kita mempersiapkan setting lingkungan itu tadi, terus akhirnya gimana akhirnya dia itu termotivasi dari diri. Kalau setelah motivasi instruksinya bagus, barulah kita menambahkan motivasi yang eksplisit. Sebenarnya jawaban saya kok berantu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Saya ini habis. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau tidak membantu Bu dia. Mungkin ada yang mau menambahkan. Berarti mungkin menambahkan Mbak sudah pernah menerapkan motivasi intrinsik. Nah, saya juga lagi saya cari jawaban juga. Motivasi bila motivasi. Iya, cara sedikit demi sedikit menghilangkan, memberikan pembenaran. Nah, Saya biasanya biasanya kan ini mau beri gambar di tangan. Nah, mungkin itu ya ketika nyampe di rumah, ini pengalaman ada yang kalau saya sendiri ngasih bintang di tangan, alhamdulillah belum pernah. Jadi ketika anak memang mungkin dikasih bintang di ininya aja, di bukunya, kalau di tangan belum pernah. Nah, ada suatu kali itu anak pulang bawa bintang di tangan. Ketika waktu mandi, dia itu tidak mau mandi. Loh, kenapa kok tidak mau mandi? Nanti bintangku hilang mah gitu. Iya, ini dianggap ini adalah bintangku yang sudah mendapatkan hari ini, nggak boleh hilang gitu. Nah, ya mungkin kita memberi pemahaman dulu Bu ya. Kita berikan pemahaman kepada mereka. Bisa kita ngasih, jadi penghargaannya bisa ngasih ujian mungkin masih bisa ya. Kita berikan ujian, tapi tidak boleh apa ya? Yang misalnya nanti dan ujian ini harus merata. Nggak nanti anak yang cuman yang bisa aja yang dipuji, nanti yang nggak bisa malah dijelekan. Milikmu kurang bagus, nah itu bisa mematahkan mental anak. Bu guru aja bilangnya gambarku nggak bagus, apalagi teman-temanku. Nantinya gitu. Jadi mungkin kita bisa memberikan itu pada mereka. Gambarmu bagus, cuma nanti besok belajar lagi ya biar lebih bagus, mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Win? Sebentar ya Pias, kalau menurut saya itu kalau intrinsik itu kan dari dalam diri. Nah kalau seorang anak, kalau kita udah dewasa, udah bisa membedakan dan berpikir bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk, kan kita sudah bisa menghandle pikiran dan apa itu tenaga kita. Maksudnya itu kalau anak-anak itu kan instrik motivasi intrinstiknya itu kan kalau bisa itu ada kerjasama dari orang tua dan guru. Misalkan di rumah itu dibiasakan hal yang baik, kemudian seperti dikasih hypnosleeping, itu kan ada kerjasamanya dari intrinstik dari luar. Iya itu salah satu kan ada motivasi dari luar dan nanti akhirnya anak itu masuk biasa. Akhirnya anak kalau sudah bisa sering distimulasi lah, intinya gitu, sering distimulasi baik sama apa itu orang tua dari rumah. Karena nanti anak-anak itu kan soalnya kan harus diarahkan dulu Bu. Misalkan itu kan nggak langsung bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk itu seperti apa. Kan memang seorang anak itu kan harus dibiasakan dalam kebiasaan yang baik di rumah atau di lingkungan belajarnya seperti itu. Ya, kalau saya seperti itu Bu. Terima kasih atas sharingnya ibu-ibu hebat. Jadi di sini saya juga belajar. Nah, kita di sini sama-sama belajar untuk sedikit demi sedikit menghindari penghargaan. Tadi dulu kita juga memberikan masukan, mungkin tidak langsung, mungkin dengan pujian-pujian dulu.
Kan penghargaan ada bentuk fisiknya. Kita berikan, kita apa ya, turunkan levelnya sedikit demi sedikit, mungkin pujian. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan Bu Win tadi berkolaborasi dengan orang tua. Nggih, Bu Win, terima kasih atas masukannya. Ya, memang kalau dalam menumbuhkan apa ya, motivasi intrinsik, terutama anak-anak usia dini ini masih belajar, masih proses ya Bu ya, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Mungkin bisa, cuma tidak bisa konsekuensinya itu konsistennya itu masih belum bisa. Nah, dengan berkolaborasi dengan orang tua seperti yang dikatakan Bu Win tadi, insya Allah sedikit demi sedikit motivasi intrinsik dari anak-anak kita juga akan muncul sedikit demi sedikit. Kita awali seperti itu. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Saya belajar banyak hari ini. Semoga apa yang saya dan Bu Iil sampaikan, pemahaman yang kami dapatkan dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak dapat bermanfaat untuk kita semua. Masukannya juga sangat-sangat keren, sangat-sangat memberikan kebermanfaatan untuk kami untuk bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bu Dian, terima kasih teman-temanku semua, teman-teman pendidik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman berkehidupan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari pemaparan teman kita Dia Wahyu Pratiwi SPD dari CGP Angkatan 11 TK Muslimat NU 2040 Islam. Kita semua sudah mendapatkan penjelasan yang panjang lebar dan terima kasih karena itu membuka wawasan kita dan itu juga memberikan kita hal-hal baru, merefresh pemahaman kita tentang budaya positif yang sebaiknya kita lakukan dan kita laksanakan. Teman-teman, apakah sudah paham? Alhamdulillah. Jadi sudah siap ya untuk menerapkan budaya positif yang barusan dijelaskan oleh teman kita Bu Dia? Siap? Insya Allah siap. Oke, mungkin itu saja Bu Dia. Semoga lancar ke depannya dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat bagi kita semua, sehingga dapat membantu mewujudkan pendidikan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.